Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Kania Ika Mutmainah dengan NIM 23310410034. Saya merupakan mahasiswi dari salah satu kelas karyawan. Di semester 5 kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu Bu Femi dan saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pertemuan ke-12 yang materinya sudah di-share oleh Bu Femi sendiri di Google Classroom. Nah, sebelum saya memasuki pengertian dari fenomenologinya sendiri, saya akan menjelaskan tentang sedikit perbedaan dari kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu perbedaan dari sisi tujuan dan hipotesisnya sendiri. Menurut dari materinya tersebut, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji atau membuktikan hipotesis yang sudah dirumuskan sejak awal berdasarkan teori tersebut. Peneliti juga sudah memiliki dugaan awal tentang hubungan antar variabel. Sebaliknya, penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis, melainkan pernyataan penelitian. Penelitian tersebut belum menguji jawaban sejak awal karena ia ingin memahami fenomena secara terbuka dari sudut pandang subjek. Nah, perbedaan yang kedua dari teknik pengumpulan data, dalam penelitian kuantitatif, data itu dikumpulkan menggunakan skala psikologi, kuesioner, atau tes yang menghasilkan angka. Fokusnya itu pada data yang terukur dan dapat dianalisis secara statistik. Sementara itu, penelitian kualitatif sendiri menggunakan wawancara mendalam dan observasi karena ia eh, atau penelitian kualitatif tersebut itu mencari cerita, pengalaman, makna, dan penjelasan subjek terhadap suatu fenomena. Perbedaan yang ketiga, menurut tujuan hasil penelitian, penelitian kuantitatif itu berfokus pada membuktikan teori, apakah teori yang diuji itu benar atau tidaknya, dan mendapatkan sampel yang tertentu pada sampel tertentu. Nah, sebaliknya, penelitian kualitatif itu bertujuan menemukan gambaran masalah secara komprehensif, mendalam, dan kontekstual, terutama ketika fenomena belum banyak yang dipahami. Dan yang selanjutnya itu perbedaan menurut sisi fokus subjek penelitian. Pendekatan kuantitatif itu berfokus pada kondisi kebanyakan orang, sehingga hasilnya diharapkan bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, sedangkan pendekatan kualitatif itu bertujuan atau berfokus pada pengalaman beberapa orang saja, karena yang dipentingkan itu kedalaman makna bukan jumlah responden. Nah, perbedaan yang terakhir itu menurut dari sudut pandang jumlah subjek penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, itu subjeknya biasanya berjumlah banyak atau sekelompok orang. Meskipun dalam eksperimen tertentu bisa lebih sedikit, pada penelitian kualitatif ini jumlahnya subjeknya lebih sedikit, bahkan minimal itu 2 orang saja, karena setiap subjek dianalisis secara mendalam sebagai individu yang unik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari fenomenologi sendiri. Fenomenologi itu merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pengalaman hidup manusia. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji hipotesis dan membuktikan teori, fenomenologi itu justru berusaha memahami makna pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena tertentu. Secara etimologis, fenomenologi berasal dari kata fenomena dan logos.
Fenomena sendiri itu berarti sesuatu yang tampak atau muncul dalam kesadaran manusia, sedangkan logos itu berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, fenomenologi itu dapat dipahami sebagai kajian tentang sesuatu yang dialami dan didasari oleh manusia sebagaimana adanya. Dalam fenomenologi sendiri, makna menjadi konsep utama. Makna ini tidak muncul dari teori atau asumsi peneliti, tetapi lahir dari kesadaran dan pengalaman langsung sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian, maaf, oleh karena itu, peneliti dituntut untuk menahan penelitian pribadi, prasangka, maupun teori yang sudah ada dan membiarkan fenomena berbicara melalui cerita dan pengalaman subjek. Fenomenologi itu juga dipahami sebagai cara berpikir atau sikap hidup. Pendekatan ini mengajarkan keterbukaan, kesabaran, dan kepekaan dalam memahami realistis. Peneliti juga tidak terburu-buru menyimpulkan, melainkan mencoba melihat dunia dari sudut pandang subjek penelitian. Hal ini membuat fenomenologi sangat cocok digunakan untuk menggali pengalaman yang bersifat personal, mendalam, maupun kompleks. Fokusnya pada penelitian fenomenologis ini terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama adalah deskripsi tekstural atau textural description, yaitu penjelasan mengenai apa yang dialami oleh subjek secara faktual dan objektif. Nah, yang kedua itu ada deskripsi struktural atau structural description, yaitu penjelasan mengenai bagaimana subjek memaknai pengalaman tersebut. Termasuk perasaan, harapan, penilaian, dan respon emosionalnya. Gabungan kedua itu membantu peneliti memahami pengalaman subjek secara utuh dan teknik pengumpulan data dalam teknik pengumpulan data utama dalam penelitian fenomenologis itu menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Melalui wawancara ini, peneliti menggali cerita, pandangan, dan makna pengalaman dari sudut pandang subjek. Observasi juga digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konteks dan perilaku subjek dalam kehidupan yang nyata. Penelitian fenomenologi ini biasanya melibatkan jumlah subjek yang relatif sedikit, minimal 2 orang, karena tujuannya itu bukan untuk generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman individu. Fenomena yang diteliti ini umumnya dialami oleh banyak orang, tetapi dieksplorisasi secara personal dan individu. Secara keseluruhan dari materi yang saya sampaikan tadi, intinya fenomenologi ini adalah pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman pengalaman manusia secara mendalam tanpa reduksi angka dan tanpa paksaan teori. Metode ini sangat relevan digunakan dalam bidang psikologi karena mampu menangkap sisi subjektif manusia yang tidak selalu bisa diukur secara kuantitatif. Nah, di sini saya juga akan berbagi screen tentang jurnal yang sudah saya cari yang sesuai dengan materi yang saya pilih, yaitu materinya fenomenologi. Sebentar ya, Bu Femi. Nah, ya. Sebelum menjelaskan kaitannya dengan materi yang sudah saya pilih, fenomenologi dan jurnal ini, izinkan saya mereview sedikit jurnal yang sudah saya cari di Google Scholar. Nah,
Jurnal yang saya review ini berjudul Studi Fenomenologi tentang Pengalaman Pasien Hipertensi terhadap Perawatan Dirinya di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Padang tahun 2017. Nah, jurnal ini ditulis oleh Elvi Oktariana, Hayatun Nupus Hakiki, dan Esi Afrianti. Serta diterbitkan pada tahun 2018 di bulan Maret. Nah, penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa hipertensi ini merupakan penyakit kronis yang menuntut penderita untuk melakukan perawatan diri secara konsisten. Namun, tidak semua pasien mampu menjalankan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ini tertarik untuk memahami pengalaman subjektif pasien hipertensi dalam merawat dirinya sehari-hari. Nah, yang udah saya blok kuning ini ada metode yang digunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Pemilihan partisipan ini diambil dengan cara purposive sampling sebanyak 4 orang. Berarti subjeknya ada 4 orang. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur hubungan sebab akibat atau efektivitas suatu intervensi, melainkan untuk menggali dan memahami pengalaman hidup pasien secara mendalam. Subjek penelitian ini dipilih menggunakan teknik purpose sampling, yaitu memilih partisipan yang benar-benar mengalami fenomena yang diteliti itu, dan jumlahnya itu ada 4 orang yang dianggap sudah mewakili dan mencapai kejenuhan data. Pengumpulan data itu dilakukan melalui wawancara mendalam sehingga peneliti dapat memperoleh cerita perasaan dan makna pengalaman langsung dari pasien. Data yang diperoleh juga kemudian dianalisis menggunakan metode kolaisi untuk menemukan tema-tema utama dari pengalaman partisipan kolaisi ini. Dan hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pasien hipertensi ini mengalami pengalaman yang kompleks dalam menjalani perawatan diri. Mereka ini mengalami berbagai respon emosional seperti takut, cemas, dan khawatir terhadap kondisi kesehatannya. Selain itu juga, pasien juga menceritakan perubahan besar dalam pola hidup seperti keharusan mengatur pola makan, mengurangi konsumsi garam, berhenti merokok, serta rutin mengontrol tekanan darah. Kepatuhan terhadap pengobatan itu tidak selalu mudah dilakukan, terutama ketika pasien rasa bosan atau tidak merasakan keluhan fisik yang sangat berat. Dukungan keluarga juga muncul sebagai faktor yang membantu pasien lebih konsisten dalam menjalani perawatan diri dan menerima kondisi penyakitnya. Maka dari itu saya kaitkan materi yang saya pilih yaitu di pertemuan 12 fenomenologi dan jurnal yang sudah saya cari di Google Scholar ini sangat berkaitan karena materi fenomenologi sendiri menempatkan pengalaman subjektif individu sebagai pusat kajian. Fenomenologi juga menekankan pemahaman terhadap makna pengalaman hidup seseorang sebagaimana dirasakan oleh individu itu sendiri. Dan hal ini tampak jelas dalam penelitian itu. Penelitian tidak menilai benar atau salahnya perilaku pasien, tetapi berusaha memahami bagaimana pasien itu memaknai penyakit hipertensi dan usaha perawatan diri yang mereka lakukan. Dengan demikian, jurnal ini merupakan contoh penerapan pendekatan fenomenologi yang tepat karena berhasil menggambarkan realitas hidup pasien hipertensi secara mendalam, holistik, dan berdasarkan sudut pandang partisipan sendiri. Nah, sekian dari
Saya apabila saya ada tutur kata yang salah dalam menjelaskan ini atau membaca dalam ber- berbahasa Inggris, saya salah menjelaskan materinya atau mereview jurnalnya ini, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Femi. Selamat sore.